Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Jazeri MPD dan Dr. Hajah Lukluk Nurmufida MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ina Ruhana, Pasca Sarjana PGMI 1A. Saya akan menjelaskan tentang filosofis dan cakrawala ilmu sosial. Apa saja filosofis dan cakrawala ilmu sosial? Yang terdiri dari 4 ilmu. Yang pertama ada fenomenologi, kemudian ada hermeneutika, selanjutnya ada teori kritis, kemudian ada multikulturalisme. Apa sih fenomenologi? Fenomenologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah fenomenologi adalah J.H. Lambert pada tahun 1764 yang berhubungan dengan teori kebenaran. Kemudian fenomenologi digunakan dalam ranah kajian filsafat pada tahun 1765 oleh Immanuel Kant. Pertama kali yang mencetuskan fenomenologi secara intens sebagai kajian filsafat adalah Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Dari sinilah kemudian dia dikenal sebagai Bapak Fenomenologi. Selanjutnya, fenomenologi secara etimologis, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani painomenon dan logos. Painomenon artinya tampak dan painen berarti memperlihatkan, sedangkan logos berarti kata, ucapan, kebenaran, rasio atau ilmu. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa saja yang tampak oleh panca indera manusia. Jadi, fenomenologi ini adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk mengkaji sebuah gejala-gejala yang ada di masyarakat atau fenomena yang ada di masyarakat. Biasanya untuk fenomenologi ini digunakan untuk penelitian kualitatif. Istilah lain dari fenomenologi yaitu aliran filsafat yang mencoba menepis semua asumsi yang mengkontaminasi pengalaman konkret manusia yang bersifat radikal. Selanjutnya yaitu fenomenologi memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama, sesuatu itu ada atau berwujud. Jadi bisa dikatakan fenomenologi itu bahwa suatu fenomena atau gejala alam dalam masyarakat yang ada atau berwujud. Kemudian yang kedua adalah sesuatu itu tampak. Yang ketiga, karena sesuatu itu tampak secara tepat, maka ia dikatakan sebagai fenomena. Yang kedua ada hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika berasal dari akar kata Yunani hermeneunein yang berarti menafsirkan. Sedang hermeneia sebagai derivasinya berarti penafsiran. Pengertian hermeneutika yang sudah disepakati oleh banyak para ilmuwan klasik dan modern adalah sebuah proses untuk mengubah sesuatu yang belum diketahui menjadi dimengerti. Jadi di sini awalnya sesuatu itu belum bisa dipahami, kemudian menjadi sesuatu yang bisa dipahami dan dimengerti oleh banyak orang. Pengertian tersebut merupakan peralihan antara sesuatu yang abstrak dan gelap kepada ungkapan yang jelas dalam bentuk bahasa yang dipahami manusia. Jadi dengan adanya hermeneutika ini, dengan sesuatu yang
masih sulit dipahami oleh manusia, sehingga bisa dijelaskan agar lebih dipahami oleh manusia dengan menggunakan hermeneutika ini. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam mengembangkan pemikiran hermeneutika. Yang pertama ada Friedrich pada tahun 1768 sampai 1834. Kemudian ada Willem Dilthey pada tahun 1833 sampai 1911. Kemudian ada juga tokoh yang bernama Gadamer pada tahun 1900 sampai tahun 2002. Friedrich ini menggegas hermeneutika yang dikenal dengan hermeneutika romantik. Hal itu dikarenakan kecenderungan pemikirannya yang selalu melihat ke masa lampau. Kemudian ada tadi yang tokoh kedua, Willem Dilthey. Ini beranggapan bahwa filsuf yang memiliki bahwa hermeneutik yang telah dirintis oleh Schleiermacher dapat dijadikan dasar ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Dari tadi pemikiran yang tokoh pertama tadi kemudian dikembangkan oleh William ini, bahwa semua disiplin yang menafsirkan ungkapan-ungkapan kehidupan batiniah manusia seperti gestur-gestur, karya seni, atau kesusastraan, tindakan-tindakan historis, dan hukum yang sudah menjadi undang-undang. Kemudian tokoh yang ketiga ada Gadamer, bahwa beranggapan penafsiran terhadap esensi yang tampil melalui eksistensi. Eksistensi di sini maksudnya adalah eksistensi manusia yang kemudian ditafsirkan melalui bahasa yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga ada teori kritis. Teori kritis itu adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Teori kritis ini menolak skeptisisme dengan tetap mengaitkan antara nalar dan kehidupan sosial. Dengan demikian, teori kritis ini menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif dengan klaim-klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara tradisional merupakan bahasan filsafat. Dengan tetap mempertahankan penekanan terhadap normativitas dalam tradisi filsafat. Jadi teori kritis ini mendasarkan cara bacanya dalam konteks jenis penelitian sosial empiris tertentu yang digunakan untuk memahami klaim normatif dalam konteks kekinian. Ada seorang tokoh juga menyebutkan bahwa teori kritis ini merupakan paradigma keilmuan yang dilahirkan oleh para filsuf yang tergabung dalam mazhab Frankfurt di Jerman. Beberapa tokohnya diantara ada Horkheimer, Adorno, Marcuse, dan lain-lain, termasuk Jürgen Habermas sebagai salah seorang filsuf generasi kedua yang pemikirannya menjadi fokus pembahasan ini pada teori kritis ini. Kemudian yang terakhir ada multikulturalisme. Multikulturalisme ini merupakan sebuah pemikiran dan kebijakan sosial budaya dan politik baru terhadap persoalan yang dimunculkan oleh tuntutan dari berbagai budaya. Ada seorang tokoh yang bernama Lawrence Bloom menganggap bahwa multikulturalisme ini adalah sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multikulturalisme ini merupakan suatu pengakuan tentang pluralitas
realitas budaya sehingga menimbulkan kepedulian pada kelompok-kelompok yang ada agar terintegrasi ke dalam suatu komunitas dan masyarakat mengakomodir perbedaan budaya kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka diakui. Filsafat multikulturalisme ini juga merupakan konsep filsafat tentang bagaimana menumbuhkan kepedulian dan kebersamaan antar sesama manusia tanpa pandang bulu. Jadi walaupun berbeda-beda tetapi tidak dibedakan, dianggap sama. Filsafat multikulturalisme sebagai alternatif untuk minimalisir atau mencegah konflik-konflik yang terjadi dalam interaksi individu di masyarakat majemuk di Indonesia. Pastinya di Indonesia ataupun di luar Indonesia pastinya banyak banget individu yang berbeda, tetapi dengan adanya pemikiran multikulturalisme ini berharap agar dengan berbeda-bedanya banyak orang itu akan mengurangi adanya konflik-konflik. Ada 5 macam multikulturalisme. Yang pertama ada multikulturalisme isolasionis, yaitu kelompok masyarakat yang menerima keberagaman tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah multikulturalisme akomodatif, yaitu kelompok masyarakat multikultural yang merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Kemudian yang ketiga ada multikulturalisme otonomis, yaitu sebuah masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural minoritas berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya kelompok mayoritas dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Kemudian yang keempat ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu kelompok minoritas yang menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distinktif mereka. Yang kelima ada multikulturalisme kosmopolitan, yaitu kelompok masyarakat yang berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan suatu komunitas masyarakat di mana setiap individu itu tidak lagi terkait dengan sebuah budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Itu adalah macam-macam dari multikulturalisme. Yang pertama tadi ada multikulturalisme isolasionis, kemudian yang kedua ada multikulturalisme akomodatif, yang ketiga ada multikulturalisme otonomis, yang keempat ada multikulturalisme kritikal, yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan. Nah, itu tadi adalah beberapa paparan tentang 4 ilmu yang ada pada filosofis dan cakrawala ilmu sosial. Tadi yang pertama ada fenomenologi, kemudian yang kedua ada hermeneutika, kemudian ada teori kritis, yang keempat ada multikulturalisme. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.